Udah siang, ayo sekolah. Ayo cepetan, mau Zoom itu jam 7.15. Cepet bangun. Pasti mah susah kalau dibangunin. Tidur malam banget. Asti, bangun Asti, ini udah jam 7 lebih ini. Udah mau mulai Zoom-nya, cepetan. Nanti kamu dimarahin Miss Gara. Cepetan bangun. Udah dibilangin juga. Udah dibangunin sih dari tadi. Dari tadi juga dibangunin, kamu yang bangunnya susah. Helen, bentar lagi Bina Iman ya, kamu jangan lupa ya. Iya, Ma, masih lama. Seru banget ini. Bisa sih tikusnya kayak gitu. Bisa gitu sih. Helen, malah nonton kartun. Sekarang jam berapa? Udah jam 8. Males, Ma. Ini lebih asik banget. Ayo sekarang join Zoom. Gak mau, males. Sekarang Bina Iman, Ini ayo. lebih seru, Bina Iman gak seru. Gak harus join. Yuk. Gak mau. Rasanya kok lapar ya? Enaknya makan apa ya? Pesan dulu aja deh. Gak perlu masak, gak usah tunggu lama, nanti juga gampang. Makanannya datang. Ya. Oh iya, terima kasih ya, Bang. Hati-hati, sama. Oke. Permisi. Wah. Oke. Senang aku sudah Oke. Ini Bu. Ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Sama Bu. Terima kasih banyak. Ya. Nanti Bu. Sama-sama, terima kasih. Heran, di masa pandemi gini kok masih aja ada orang yang nggak mau pakai masker? Anak-anak yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?"
Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Seperti yang kita ketahui bahwa orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, hari ini Miss mau menekankan bahwa kelumpuhan yang dimaksud hari ini adalah kelumpuhan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Seperti contoh yang tadi anak-anak sudah melihat, malas bangun pagi, malas mengikuti kegiatan-kegiatan rohani seperti bina iman, sekolah minggu, malas berdoa, malas ke gereja, malas baca kitab suci. Bahkan tadi ada yang lebih memilih main game, nonton video daripada mengikuti kegiatan rohani. Ada juga yang malas masak. Nah, itu adalah kelumpuhan-kelumpuhan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan Bina Iman hari ini mengingatkan kita agar kita semua itu bangkit dan sembuh dari kelumpuhan-kelumpuhan yang sering terjadi dalam kehidupan kita tanpa disengaja. Nah, hari ini Miss mau mengajak anak-anak yang ada di rumah agar kita sama-sama mari berusaha untuk menyembuhkan segala kelumpuhan-kelumpuhan yang sering kita lakukan, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Harapannya melalui kegiatan Bina Iman hari ini kita semua akan disembuhkan dari kelumpuhan. Anak yang ada di rumah, Miss mau mengajak kita semua, kita akan berdoa supaya kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat, rahmat yang kami terima daripadamu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini kami semua masih tetap dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Hari ini kami telah mengikuti kegiatan Bina Iman, di mana kegiatan Bina Iman hari ini mengingatkan kami agar kami semua segera sembuh dari kelumpuhan-kelumpuhan yang biasa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kami sadari. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar kami tergerak hatinya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kami, agar kami segera sembuh dari kelumpuhan, mulai dengan rajin bangun pagi, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan Bina Iman, rajin belajar, dan masih banyak hal lain yang harus kami sembuhkan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kami yakin dan percaya, karena campur tangan-Mu dalam setiap kami akan sembuh dari kelumpuhan yang terjadi selama ini. Dan kami akan kembali menjadi anak-anak yang mampu mengikuti teladan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, sampai ketemu lagi di kegiatan Bina Iman minggu berikutnya. Bye-bye.